Halo semuanya, selamat datang di Tepix Channel. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Dalam video kali ini saya akan menyajikan berita politik terkini yang tengah hangat diperbincangkan, yaitu tentang gugatan Muldoko yang ditolak oleh Mahkamah Agung. Keputusan ini telah memicu berbagai perbincangan dan mempengaruhi dinamika politik di Indonesia. Kabar menarik lainnya adalah reaksi positif yang muncul dari kubu Demokrat setelah penolakan gugatan Muldoko. Simak bagaimana keputusan MA ini telah memberikan semangat baru bagi kubu Demokrat dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi arah politik mereka dalam waktu mendatang. Link video originalnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita tonton full videonya. Nah, MA resmi tolak gugatan Muldoko. AHY giras, lantas masih tuduh penjagalan. Presiden Jokowi tak pernah intervensi bos gak kayak bapak lo semasa menjabat. Hahaha. Satu lagi pelengkap hadiah ultah penolakan MA, AHY juga resmi ditolak Nasdem. Jadi cawapres Anies punya harga diri dikit lah bos. Mas ketum partai gitu amat, memohon sampai memelas kasihan. Banyak yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Atas nama pribadi dan keluarga besar Partai Demokrat, kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menko Polhukam dan Menteri Hukum dan HAM atas komitmennya untuk penegakan hukum yang adil di negeri ini. Itu sebuah tantangan yang tidak sederhana dan Ini dia Allah punya rencana yang sempurna Anies dan Basis proses bekerjanya Baswedan. misterius. Kok ya keputusan MA itu dikeluarkan di hari ulang tahun dari Mas AHY. Kami menerima berita, menerima informasi bahwa upaya PK atau peninjauan kembali KSP Muldoko telah ditolak oleh Mahkamah Agung. Jadi hari ini Mas AHY gemblengan 2,5 tahun itu 19 kali proses pengadilan itu adalah gemblengan untuk menjadi negarawan melampaui politisi. Kami bersyukur sekaligus terharu mendengar itu. Secara pribadi, saya juga sangat bersyukur karena berita baik ini diterima bertepatan pada hari ulang tahun saya, sehingga menjadi kado terindah di usia ke-45 tahun ini. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral, dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia. Internal, PK KSP Muldoko ini cukup mengganggu psikologis para kader Partai Demokrat. Dan kita juga tahu, sekitar 2 tahun 8 bulan, kami dibayang-bayangi oleh ancaman aktor-aktor pembegal partai. Jadi anggaplah itu sebagai hadiah ulang tahun dari sistem pengadilan kita untuk Mas AHY. Mudah-mudahan nanti terjaga terus ke depan. Izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada para penegak hukum, utamanya para hakim yang mulia di Mahkamah Agung, serta seluruh jajaran hakim yang mulia di semua tingkatan pengadilan yang selama ini menyidangkan gugatan KSP Muldoko. Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya
yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih telah membuat keputusan yang rasional berdasarkan hati nurani dan juga kebenaran murni. Semoga Bapak Ibu para hakim yang mulia mendapatkan balasan setimpal dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak sia-sia Partai Demokrat alhamdulillah berhasil memenangkan persidangan 19-0, kemenangan di tangan kita. Alhamdulillah. Karena kita yakin tidak ada demokrasi tanpa suara rakyat dan tidak ada demokrat tanpa rakyat. Mahkamah Agung menyebut upaya peninjauan kembali yang dilayangkan kubu Muldoko atas kepengurusan Partai Demokrat merupakan putusan terakhir. MA menjelaskan bahwa PK tidak bisa diajukan 2 kali. Prinsipnya di Undang-Undang MA diatur, di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diatur. PK itu tidak dimungkinkan 2 kali, hanya 1 kali. Kata juru bicara MA Soeharto di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis 10 Agustus. Namun menurutnya PK bisa diajukan kedua kali apabila terdapat 2 putusan yang saling bertentangan. Jadi ruangnya sempit sekali. PK tidak ada upaya hukum atau PK di atas PK, ucapnya. Selain menolak PK, Soeharto mengatakan bahwa pihak Muldoko juga diwajibkan membayar biaya PK. Amar putusannya menolak PK dari perkara pemohon PK, menghukum para pemohon PK membayar biaya perkara pada PK sejumlah 2,5 juta, ungkapnya. Soeharto mengatakan novum yang diajukan pihak Muldoko tidak cukup, sehingga Majelis Hakim Agung menolak permohonan tersebut. Bahwa novum yang diajukan pemohon PK tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi, kata Soeharto. Diketahui permohonan PK Muldoko telah terdaftar dengan nomor perkara 126 PK-TUN-2023. Muldoko tiba-tiba mengklaim menjadi ketum PD lewat KLB di Deli Serdang. Namun pendaftaran kepengurusannya ditolak Menkumham. Maaf ya, Muldoko lalu teman-teman. memutar dengan menggugat Kamera ADART saya PD dengan tadi Ketua AHY yang disahkan Menkumham kabel ke PT UN USB-nya Jakarta. Gugatan Muldoko itu kalah di terlepas. tingkat pertama, banding dan kasasi. Muldoko tidak tinggal diam dan mengajukan PK. Mahkamah Agung atau MA menolak peninjauan kembali yang diajukan Kepala Staf Presiden Muldoko atas surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang kepengurusan Partai Demokrat. Amar putusan tolak seperti tertulis dalam laman resmi MA di Jakarta pada Kamis 10 Agustus 2023. Adapun putusan penolakan PK Muldoko tersebut teregistrasi dalam nomor Putusan PT 35-B/2022-PT-TUN-JKT. Peninjauan kembali ini diajukan oleh Muldoko dan termohon adalah Menteri Hukum dan Asasi Manusia RI dan Agus Harimurti Yudhoyono. Saat ini status perkara sedang dalam proses minutasi oleh majelis. Sidang putusan PK ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yosran, anggota Majelis Lurik Tri Cahyaningrum dan Cerah Bangun, sedangkan penitra penggantinya adalah Adi Irawan. Kisru antara kubu Muldoko dengan kubu AHY berawal saat mantan Panglima TNI itu dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Penetapan itu dilakukan oleh sejumlah kader dalam Kongres luar biasa yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada awal 2021 lalu. Kongres dilakukan setelah beberapa kader tersebut dipecat dan dituduh terlibat dalam kudeta. Pihak AHY langsung mengumumkan adanya upaya kudeta partai yang dilakukan oleh Muldoko. Kedua kubu pun membawa sengketa ini ke jalur hukum. AHY menjelaskan, kasasi telah menolak gugatan Muldoko lewat putusan nomor 487-K-TUN 2022 pada 29 September 2022. Pernyataan itu diunggah di laman resmi Mahkamah Agung pada Senin 3 Oktober 2022. Tapi kini, kata AHY, Muldoko mengklaim telah menemukan 4 novum alias bukti baru dan mengajukan PK. AHY membantah novum yang diajukan Muldoko tersebut merupakan bukti baru. Sebab keempatnya sudah jadi bukti dalam sidang PT UN Jakarta dengan perkara nomor 150-G-2021 pada 23 November 2021. Upaya Prakadrun yang narasikan pencegalan oleh kubu Muldoko seolah hanya bualan dengan terbuktinya MA tolak PK Muldoko. Mereka tuduh Jokowi terlibat dalam upaya menjegal Anies dengan merampas Partai Demokrat seperti yang dilakukan SBY.
saat berkuasa dulu yang dengan sangat otoriter dan keji merampas Partai Demokrat dari Anas Urbaningrum kala itu. Mungkin hal ini yang mereka takuti, strategi licik SBY yang gunakan kekuasaan merampas Partai Demokrat untuk dijadikan partai keluarganya sendiri. Ini justru menjadi pembuktian bagi publik bahwa Jokowi jelas tak sama dengan SBY. Bagai langit dan bumi, Presiden Jokowi tak pernah intervensi yudikatif dalam kasus apapun, kecuali memberikan dorongan agar selalu berbuat adil dan jujur bagi aparat penegak hukum. Satu lagi yang harus dihadapi AHY dalam waktu dekat, yaitu penolakan Nasdem terhadapnya untuk jadi cawapres Anies. Demokrat tak berani ambil langkah sendiri, semua seakan masih tergantung kepada Anies yang notabene dikendalikan oleh Nasdem. Bagaimana menurut Anda? Salam akal sehat gaspol.